sebelum kita berburuk sangka, maka cobalah kita muhasabah diri dulu dan memperbanyak istighfar. Muhasabah bahwa kita tidak lebih baik daripada dia. Kalau kita berburuk sangka dengan orang, seolah-olah kita lebih baik daripada dia. Dan perbanyak istighfar, karena istighfar itu membawa ketenangan. Karena orang buruk sangka itu tidak akan tenang, hatinya itu akan gelisah aja orang buruk sangka itu. Rumah tetangga baru dicat saja itu beda warna, itu sudah gelisah tuh. Kok bisa itu beli cat dari mana tuh? Masalah cat aja dipermasalahkan. Jadi orang yang tidak pernah muhasabah dan tidak pernah istighfar itu enggak tenang. Itulah yang memunculkan akhirnya buruk sangka dengan orang. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Baik, hadis ini memerintahkan kita untuk meninggalkan prasangka buruk serta berhati-hati terhadap prasangka buruk. Ketika seseorang menjauhi prasangka buruk, berarti dia telah berakhlak dengan akhlak mulia. Karena prasangka buruk ini banyak bahayanya. Pertama, mewariskan akhlak yang buruk. Jadi orang yang buruk prasangkanya pasti akhlaknya buruk. Karena dari prasangka buruk ini lahir hasad, lahir dengki, lahir bakhil dan kikir, lahir saling memusuhi. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa prasangka buruk itu adalah khulqun dzamimun, akhlak yang sangat tercela. Umpamanya ada seseorang yang datang untuk meminta, anggaplah pengemis. Terkadang kita ini berprasangka buruk dulu tuh. Jangan-jangan dia pura-pura saja itu ngemis tuh. Jangan-jangan dia kaya juga, cuman pura-pura mengemis. Nggak usah dikasih. Karena akhirnya jadi prasangka buruk ini melahirkan hasad yang menimbulkan dengki. Itulah kenapa prasangka buruk itu dilarang. Yang kedua, menyebabkan adanya permusuhan. Jadi prasangka buruk ini menimbulkan adanya permusuhan. Karena biasanya bermula dari dengki. Ada tetangga lewat, mukanya mungkin biasanya senyum, tiba-tiba kok tidak senyum. Ibu mulai prasangka buruk sama dia. Jangan-jangan dia tidak suka dengan saya. Padahal belum tentu. Boleh jadi di rumahnya sedang bermasalah dengan suaminya, lagi bertengkar dengan orang tuanya. Tapi orang yang berprasangka buruk seolah-olah tidak senyum dia, tidak ramah dia kepada kita yang biasanya senyum ramah. Akhirnya apa? Melahirkan suudzon, jadinya buruk sangka. Jangan-jangan dia tidak suka, kenapa ya? Lahir akhirnya kebencian. Atau terkadang prasangka buruk ini
ujung-ujungnya akhirnya tatabu aurat, mencari-cari aib orang jadinya. Kenapa si anu itu begini? Akhirnya mulai diselidiki. Menyelidiki pribadi orang itu tak boleh, karena itu bagian daripada tajasus. Dan tajasus itu diharamkan dalam Islam. Kita tidak boleh mencari-cari detail orang lain, apalagi dia punya privasi yang tidak mau diketahui orang. Kemudian yang keempat, prasangka buruk ini kalau terjadi dalam keluarga itu bisa menjadi kegoncangan rumah tangga. Suami nggak ditelepon, nggak diangkat-angkat. Boleh jadi padahal handphonenya ketinggal di mobil, atau ketinggal di kantor, atau tinggal di mana, atau lupa tidak dimatikan silentnya, dan begitu seterusnya. Mulai itu ibu curiga tuh. Sehingga kemudian ketika suami datang mulai interogasi. Udah kayak polisi. Dari mana? Sama siapa? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Ini kalau suami lagi ada masalah di luar, jadi nimbul tuh permusuhan, akhirnya bertengkar jadinya. Berawal dari suudzon awalnya, buruk sangka. Harusnya kan ibu tenang dulu, seolah-olah tidak ada masalah. Ketika sedang senang-senang baru tanya, kok 2 hari kemarin saya telepon kok nggak diangkat, dan begitu seterusnya. Kemudian buruk sangka ini yang kelima, dia melemahkan kepercayaan yang sudah tertanam kepada saudaranya. Awalnya baik, tapi gara-gara buruk sangka akhirnya tidak baik, lemah kepercayaannya. Dan ini bisa memecah belah kaum muslimin. Atau yang keenam, buruk sangka ini bisa menjadi celah setan untuk menyesatkan kita Bani Adam. Makanya saat Nabi SAW di gelap gulita malam bersama salah satu istrinya Sofia, tiba-tiba ada sahabat lewat, dan lewatnya itu tergesa-gesa. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada sahabat itu, berjalanlah seperti biasa, tidak usah lari-lari. Maka sahabat ini mengatakan, tidak wahai Rasul, kami tidak mungkin berburuk sangka dengan kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian tahu tidak, di samping saya ini bukan siapa-siapa, dia istri saya Sofia. Jangan berpikir macam-macam. Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul, kami tidak mungkin berpikir macam-macam. Tapi Rasul mengatakan, betul, tetapi ingat bahwa setan itu masuk di jalan darah kalian. Setan itu masuk di jalan darah kalian. Bisa saja kemudian kalau saya enggak jelaskan di samping saya Sofia, kalian ngomong macam-macam di belakang. Itu Nabi sama siapa itu? Istri banyak. Ada lagi perempuan di sampingnya. Siapa itu? Bisa saja kemudian berburuk sangka kepada Nabi. Makanya buruk sangka itu masuk celah setan untuk menggoda kita, memasukkan was-was. Atau buruk sangka ini lebih daripada itu bisa menyebabkan penyakit hati pun. Bahkan alamat dari buruknya jiwa orang. Buruk sangka ini biasanya menimbulkan penyakit hati. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dari buruk sangka muncul hasad, dari buruk sangka muncul dengki, dari buruk sangka muncul bakhil, kikir, dan yang semacamnya, dan kesemuanya penyakit hati. Dan itu menunjukkan buruknya hati dia. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, mahma ra'aita insanan yasi'u dhanni bin nasi taliban lil uyubi fa'lam annahu khabithun fil batin. Jika engkau melihat seseorang dalam pandangan dia dengan buruk sangka,
mencari-cari aib saudaranya, ketahuilah bahwa dalaman dia lebih jahat dibandingkan luarnya. Karena buruk sangka itu melahirkan keburukan batin dan penyakit hati. Termasuk buruk sangka juga ada mustiqati bil akhirin, hilangnya kepercayaan kepada orang lain, hilangnya perkawanan dengan orang lain, hilangnya kebahagiaan dengan orang lain karena bawaannya buruk sangka saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama menganggap buruk sangka itu bagian daripada kabairudz dzunub. Dia adalah dosa dari dosa-dosa besar. Lah ini kalau bicara tentang buruk sangka dengan manusia, akan melahirkan 8 perkara ini. Tetapi kalau buruk sangka dengan Allah, ini bisa menimbulkan jauh lebih besar bahayanya. Bisa saja karena dia berburuk sangka dengan Allah jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada bid'ah dan kesesatan. Karena buruk sangka. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan asyirku wa ta'til mabniyani ala su'udhanni billahi ta'ala. Kesyirikan dan juga ta'til, peniadaan makna daripada asma dan sifat, itu berawal dari buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tetapkan ini nanti serupa dengan makhluk, tidak usah ditetapkan, ditakwil saja atau ditaktil saja, dihapus saja. Nah, ini berawal dari buruk sangka. Ataupun bid'ah juga sama. Jangan-jangan kemudian syariat ini belum sempurna sehingga perlu disempurnakan. Akhirnya membuat hal-hal yang tidak diajarkan muncul dalam agama. Itu akibat buruk sangka. Kemudian yang kedua, buruk sangka dengan Allah ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melaknat dan juga menimbulkan kemurkaan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal azab orang-orang munafik dan azab orang-orang musyrik, karena di antara perbuatan dosa mereka adalah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka kepada mereka. Dan biasanya kalau buruk sangka dengan Allah, itu buruk juga amalannya. Kalau berburuk sangka dengan Allah, pasti akan menimbulkan buruk sangka dengan amalannya juga. Dan banyak lagi bahaya-bahaya berburuk sangka dengan Allah. Seperti umpamanya seseorang merasa bahwa hidupnya susah terus, usahanya gagal terus, kesehatannya terganggu terus. Akhirnya buruk sangka dengan Allah. Apa Allah enggak sayang dengan saya? Kenapa saya sakit terus, kenapa orang tidak? Kenapa saya gagal terus, kenapa orang lancar? Kenapa saya hidupnya lemah, kenapa orang kuat? Dan begitu seterusnya. Berakhir dengan menolak takdir. Jangan-jangan Allah tidak adil, jangan-jangan Allah tidak sangka, tidak sayang, jangan-jangan, dan begitu seterusnya. Jadi berburuk sangka dengan Allah lebih besar lagi dosanya dibandingkan berburuk sangka dengan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau memberikan catatan a'zamudz dzunubi indallahi isa'atu dzan. Kata Imam Ibnul Qayyim, sebesar-besarnya dosa di sisi Allah adalah berburuk sangka dengannya. Lihat sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan sebesar-besarnya dosa di sisi Allah adalah memiliki buruk sangka. Baik buruk sangka kepada manusia atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih bahaya. Makanya segala sesuatu Bu harus jelas. Kalau ada informasi yang datang ke ibu,
harus jelas. Jangan-jangan yang ngasih informasi itu mau mengadu dombakan ibu dengan berita. Contoh mamanya ada orang datang dan mengatakan, si Anu kok nggak suka ya dengan umnya. Kok bisa? Iya, waktu saya ngobrol nampaknya dia nyindir-nyindir gitu. Mulai kepikiran tuh mulai bersangka sama saudaranya. Maka tidak boleh, harusnya kan tabayun dulu. Betul tak apa yang dikatakan dia tuh? Jangan-jangan dia bohong saja. Jangan-jangan tak ngadu domba saya. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Jadi harus diperiksa dulu. Kalau nggak diperiksa, setiap kabar yang masuk di telinga dan kabar itu negatif, jadinya buruk sangka jadinya. Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu? Ya. Makanya penting kalau mendapatkan berita itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maka jangan sampai seorang muslim mudah berburuk sangka. Tetapi hal yang harus pertama dibangun adalah husnudzon. Kebalikan buruk sangka adalah berprasangka baik. Lihat dohirnya, kalau ada pengemis, ya sudahlah, kasih aja lah. 1.000 mau 2.000, mau pengemis bodong, mau pengemis asli, terserah, ya kan? Yang penting saya mau sedekah. Jadi kalau kita berbaik sangka itu jadinya dermawan. Hati kita juga plong. Atau mamanya ibu kehilangan sesuatu. Entah mungkin peralatan rumah hilang gitu kan. Kalau belum ada bukti siapa yang mengambilnya, jangan buruk sangka. Sampai jelas ada pertanda yang meyakinkan ibu, tahu siapa yang mengambilnya. Karena di masyarakat ini Bu, terkadang kalau iman kurang, itu buruk sangkanya sama orang itu besar. Contoh, pengalaman saya Bu ya. Ada kawan ya, sekaligus murid saya juga lah, karena ngaji juga, sering ngaji. Usahanya itu, dia usaha warung makan. Dulu rame warung makannya itu. Entah kenapa menjadi sepi. Lah warung sebelah-sebelahnya itu rame. Jadi dia kemudian nelpon saya, Ustadz, bisa nggak datang ke warung? Kenapa? Nampaknya warung saya kena sihir nih. Karena tahun-tahun kemarin rame, tahun-tahun sekarang kok kayaknya mau kolab nih katanya. Terus dia bilang, saya tahu tuh yang nyihir saya itu. Siapa? Itu tuh warung sebelah tuh. Lah, kok dia tahu warung sebelah yang nyihirnya? Hanya gara-gara warungnya baru buka rame gitu ya. Sementara warung dia sudah lama. Kemudian tiba-tiba mengalami kesepian, langsung berburu sangka. Jangan-jangan dia main dukun itu katanya. Jangan-jangan main peramal, bomo, pakai jimat atau naruh jimat di warung saya. Nah ini kan buru sangka Bu. Jadi saya nasihati tidak boleh. Karena masalah bisnis ini itu tergantung takdir. Kalau memang takdirnya baik, insya Allah baik. Kalau takdirnya memang diuji, memang diuji. Manusia kan tidak mesti senang terus, ada susahnya. Tetapi berburu sangka tanpa bukti itu haram, tidak boleh. Soal dia warungnya ramai itu sudah rezeki dia. Nanti satu saat juga kalau kita berhasil, maka Allah Subhanahu wa taala juga tak segan-segan memberikan rezeki kepada kita kalau sudah takdirnya seperti itu. Jadi masyarakat ini kadang-kadang buruk sangka ini macam-macam jenisnya. Ya. Karena memang sumber buruk sangka itu kadang-kadang persaingan. Dan begitu seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa obatnya supaya kita ini tidak mudah berburuk sangka itu? Pertama, obat buruk sangka itu memperkuat iman. Kuatkan iman kita. Harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian berburuk sangka dengan orang lain. Karena orang yang lemah iman itulah orang yang mudah masuk ke buruk sangka. Tetangga bangun rumah mulai buruk sangka. Jangan-jangan tuyulnya 5. Tangga beli mobil bagus, jangan-jangan suaminya korupsi. Nah ini kan
Ini awalnya buruk sangka karena lemah iman tuh. Jadi nuduh orang nggak jelas jadinya. Emang ibu lihat tuyulnya? Emang ibu tahu buktinya suaminya korupsi dan begitu seterusnya? Atau mungkin tetangga sebelah dandanan aja nggak rapi, baju sobak-sobek, pergi malam-malam pulang pagi, ini jangan-jangan pelacur nih. Nah, kan itu tidak boleh bu, ya, walaupun mungkin penampilannya seperti itu, boleh jadi hidayah belum sampai, belum tahu tentang pentingnya aurat untuk ditutup gitu ya, dan bahayanya menampakkan. Jadi kadang-kadang ini kita ini mudah menilai, hanya lihat dohirnya saja langsung vonis. Nah, itu buruk sangka bunda boleh. Nanti kalau kedengaran bertengkar akhirnya kan. Makanya kenapa harus menguatkan iman ini supaya tidak mudah menuduh orang. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Karena dikhawatirkan buruk sangka itu datang dari setan yang datang lewat jalur darah yang kita miliki, kemudian membuat was-was dalam hati. Akhirnya berburu sangka kepada orang, atau lebih daripada itu berburu sangka dengan Allah. Maka isti'adzah, banyak-banyak isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, yang ketiga, al khaufu min uqubati man yasi'udhan. Cobalah sebelum kita berburu sangka itu, kita lihat akibatnya, akibat yang akan diterimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Allah mengatakan, dan orang-orang yang menyakiti orang lain, baik menyakiti mukmin laki-laki atau perempuan tanpa dasar, maka dia telah membuat kebohongan dan dosa yang sangat terang. Dia telah membuat kebohongan dan dosa yang sangat terang. Iya, kalau seandainya tuduhannya benar, kalau enggak, seperti tadi tetangga baru beli mobil, jangan-jangan dia korupsi. Iya, kalau tuduhannya enggak benar. Nah, ini kan kita belum tahu, dan kalaupun benar apa urusannya kan, itu dosa-dosa dia. Jadi sebelum kita berburu sangka harus takut dulu apa akibatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang keempat, al-mudawamatu ala muhasabati nafsi wal istighfar. Sebelum kita berburu sangka, maka cobalah kita muhasabah diri dulu dan memperbanyak istighfar. Muhasabah bahwa kita tidak lebih baik daripada dia. Kalau kita berburu sangka dengan orang, seolah-olah kita lebih baik daripada dia. Dan perbanyak istighfar. Karena istighfar itu membawa ketenangan. Karena orang buruk sangka itu tidak akan tenang. Hatinya itu akan gelisah aja orang buruk sangka itu. Rumah tetangga baru dicat saja itu beda warna, itu sudah gelisah tuh. Kok bisa itu beli cat dari mana tuh? Masalah cat aja dipermasalahkan. Jadi orang yang tidak pernah muhasabah dan tidak pernah istighfar itu enggak tenang. Itulah yang memunculkan akhirnya buruk sangka dengan orang. Paman ibu lagi duduk di depan, tiba-tiba lewat seorang laki-laki perempuan bergandengan. Yang laki-laki tampan, yang perempuan hitam. Ya. Jangan-jangan dia dapat suaminya pakai pelet, umpamanya kan? Lah ngapain ibu nilai orang? Coba bayangkan. Kenapa kemudian kok orang nggak kenal udah diburuk sangkakan dulu? Urusan-urusan dia lah kan gitu ya. Tapi buruk sangka itu tak boleh kayak gitu. Jadi ini gara-gara tidak pernah muhasabah nih. Kemudian juga di antara obat buruk sangka itu, ataupun bagaimana caranya meninggalkan buruk sangka itu, tarkut tahaqquk mina adz-dzununis sayyi. Tinggalkan. Kalau ada
mulai masuk nih buruk sangka dalam hati, langsung tinggalkan. Dah sok komen. Ya. Kalau mamanya memandang orang, langsung palingkan pandangannya. Nanti supaya tidak mudah buruk sangka. Ya. Termasuk juga jangan berkawan dengan orang yang suka buruk sangka. Kan ada itu ratu buruk sangka tuh. Jadi kalau tahu kawannya suka buruk sangka dengan orang, nggak usah berkawan dengan dia. Nanti ibu ketularan tuh. Kemudian juga al-budu an mawatini tuhmah. Dan jangan juga membuat orang buruk sangka dengan kita. Jauhi tempat-tempat yang menjadikan orang berprasangka buruk dengan kita. Padahal sebenarnya ibu itu tidak bermaksud. Umpamanya contoh nih, ibu mau ke satu tempat, ada dua jalan. Ya. Jalan yang pertama ini ya walaupun agak jauh gitu ya, tapi jalannya insya Allah mungkin orang tidak akan berprasangka buruk kepada saya. Tapi ini jalan yang dekat ini melewati tempat-tempat maksiat umpamanya kan, entah lokalisasi pelacuran atau apa kan, atau bar, minum-minum khamr, pokoknya tempat maksiat lah. Ya. Sementara ibu kan berpenampilan baik di situ, bahkan sebagai pakai cadar gitu kan. Maka kalau seandainya bu ada jalan yang membuat orang tidak curiga, lalui jalan itu. Ustaz, saya kan hanya jalan saja, cari jalan pintas, makanya saya lewat sini, depannya tempat maksiat. Ya, jangan nanti orang berburu sangka dengan kita. Walaupun kita hanya jalan saja. Ya tapi kan saya sudah tutup aurat, walaupun tutup aurat tetap saja. Ya. Makanya kenapa bu kalau seandainya ibu di rumah, kan sekarang kan dikit-dikit ibu kan main COD kan bu, makanan COD, semua COD, nggak ada lagi. Makanya kalau bisa buang aja kompor itu, ya, karena udah main COD semua kan. Lah kalau ada COD, ibu keluar, jangan suruh masuk, ya, ambil di luar, apalagi suami tak ada. Nanti tetangga jadinya buruk sangka dengan kita. Ya. Jadi kalaupun ada kurir atau apa, seperlunya saja. Nggak usah ngobrol, nggak usah apa, bayar, ambil barangnya. Dah, nggak usah ngomong lama-lama. Ya. Nanti orang akan berburu sangka dengan kita. Makanya jauhi tempat-tempat yang menjadikan orang itu buruk sangka dengan kita, atau kita berburu sangka dengan orang, yang akhirnya kemudian kita jadi tajasus. Namanya ada laki-laki nggak dikenal ngobrol dengan istri tetangga kan, dititeni sama ibu itu. Itu siapa itu, kok lama ngobrolnya? Nggak usah, biarin urusan dia itu. Nanti takutnya ibu jadi tajasus, neropong, ngeker, ingin tahu siapa dia. Loh kalau tahu emang gimana gitu ya, bukan urusan kita. Maka jauhi tempat-tempat yang menjadikan seseorang itu mudah berburuk sangka. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan al-muslim akhul muslim la yadlimu. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Jangan mendolimi. Karena buruk sangka itu mendolimi saudaranya. Dan menunjukkan kita tidak pernah mencintai saudaranya. Padahal Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai raganya sendiri. Orang yang buruk sangka itu tidak punya kecintaan kepada saudaranya. Orang yang buruk sangka itu hakikatnya sedang mendolimi saudaranya. Padahal saudara seiman itu, saudara seagama itu bagikan satu bangunan, harusnya saling menguatkan. Karena buruk sangka itu bukan menguatkan, justru malah mencerai-beraikan di tengah-tengah kaum muslimin, karena terlahir akhirnya kedengkian, kebencian, pertengkaran dan yang semacamnya. Maka cintailah saudara kita sebagaimana mencintai kita. Ya, sebagaimana saudara kita aibnya tidak mau ketahuan, maka aib kita juga takut ketahuan orang. Karena biasanya orang buruk sangka, dia mencari kawan tuh, mencari kawan untuk diajak buruk sangka. Mesti itu seperti itu. Ya. Kalau dia tidak suka dengan tetangganya buruk sangka, dia cari tetangga yang lain, mencari penilaiannya, mencari dukungannya. Berarti ini kan ta'awun alal itsmi wal udwan namanya. Tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Maka itu sangat dilarang sekali. Apalagi buruk sangkanya dengan Allah, naudzubillah.
Dan ini yang paling banyak di masyarakat, buruk sangka dengan Allah itu biasanya kepada masalah takdir nasib. Kebanyakan itu bicara soal takdir nasib. Di mana ada orang itu mungkin nasibnya sial, gak beruntung, setiap usahanya gulung tikar, baru bekerja kena pecat, dan begitu seterusnya lah kan itu ya. Terkadang kita ini kadang-kadang berburuk sangka Allah dijadikan objek celaan bagi kita. Jadi Allah itu dipersalahkan. Kadang-kadang dia mengatakan, kurang apa sih saya ini sudah berdoa, sudah berpuluh-puluh tahun berdoa, tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Ya, kemana Tuhan? Di mana Allah? Dan begitu seterusnya. Ya, jadi ingat bahwa Rasul mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan prasangka yang buruk, karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Makanya di sini pengarang dalam kitab ini halaman 230 memberikan penjelasan sedikit tentang syarahan daripada hadis ini. Ya. Jadi ketika pengarang mencantumkan hadis ini dalam bab beliau, bab motivasi agar berakhlak mulia, maksudnya meninggalkan dan menjauhi prasangka jelek serta berhati-hati terhadapnya adalah akhlak yang paling terpuji. Sebaliknya berprasangka buruk kepada orang lain tanpa ada alasan yang jelas adalah akhlak yang paling jelek. Akhlak yang paling jelek. Maka prasangka yang teranggap adalah dugaan yang didasari bukti dan saksi-saksi. Kalau belum ada bukti, belum ada saksi, jangan bersuudzon, berburuk sangka. Ya. Karena sekarang ini kan ada namanya buruk sangka nasional, Bu. Ada buruk sangka nasional pula. Umpamanya ada si A gitu kan tertangkap tertuduh karena dipanggil KPK gitu ya. Satu Indonesia kan tahu beritanya, karena namanya sekarang kan berita bisa diakses lewat internet, tidak harus punya TV kan. Itu kadang-kadang kita ini sudah suudzon dulu, wah ikut komentar itu, ibu jadi anggota netizen ya. Padahal belum ada sidang, belum ada pembuktian di pengadilan, itu sudah buruk sangka, udah menghujat, dasar koruptor macam-macam kan. Nanti kalau dalam sidang nggak terbukti, Bu, ibu juga buruk sangka juga, kok koruptor dibebaskan katanya. Lah ini kan sudah jelas nih, pengadilan yang nyidang tidak bersalah. Ya, malah kita pula akhirnya ikut urusan orang. Itu namanya buruk sangka nasional itu. Ya. Jadi semua orang, karena orang buruk sangka sekarang ini, ya netizen itulah pula. Yang komentar nggak jelas kan itu, ya. Belum ada bukti, belum ada apa, berita hoax saja dikomentari. Nah, ini bahaya zaman sekarang ini kalau tak pandai-pandai pegang handphone dengan iman yang kuat, maka takut masuk pada perbuatan dosa besar buruk sangka ini. Ya. Kemudian kata beliau dalam syarahnya di sini, jika dua orang yang adil bersaksi bahwa si A telah membunuh atau mencuri, prasangka ini telah pasti serta menjadi dugaan yang nyata dan bisa dijadikan sandaran dalam syariat. Bahkan prasangka bisa meningkat menjadi sesuatu yang meyakinkan ketika kesaksian dan keadilan para saksi yang sangat kuat. Prasangka tersebut pun menjadi sesuatu yang meyakinkan menurut hakim, penguasa dan lain sebagainya. Makanya di zaman Nabi Isa nangkep pencuri, Bu. Jelas-jelas matanya nengok dia mencuri. Ketika ditangkap kata Nabi Isa, kau mencuri ya? Dia bersumpah atas nama Allah tidak mencuri. Karena Nabi Isa ini walaupun dia dengan kedua matanya melihat dia mencuri, tapi karena tidak ada saksi, akhirnya dia hentikan. Oh ya, afwan kalau gitu, mungkin mataku yang salah. Jelas-jelas Nabi Isa melihat, tapi karena tidak ada saksi dia mengatakan, mungkin mataku yang salah lihat. Akhirnya lepas dia, dilepaskan sama Nabi Isa, supaya jangan jadi prasangka orang lain. Karena walaupun kita melihat dengan kepala kita sendiri, kalau belum ada bukti yang kuat dan saksi-saksi yang melihat, disangka kita nuduh jadinya. Jadi apa kata orang, jadinya kan menimbulkan prasangka yang
yang jelek kepada kita jadinya. Kemudian juga di sini prasangka juga terkadang didasarkan pada tanda-tanda lain, seperti duduk bersama orang yang jahat. Pamannya ada orang jahat, ibu duduk-duduk di samping orang jahat sambil ngobrol. Nanti orang bisa melihat, oh jangan-jangan ikut orang jahat juga tuh. Nah, ini kan menimbulkan prasangka, jangan duduk-duduk sama orang jahat, supaya jangan buruk sangka kepada kita, orang lain kepada kita. Atau berada bersama mereka. Hal ini mengakibatkan pelakunya dicurigai meskipun tidak ada bukti bahwa dia melakukan perbuatan jelek itu. Akan tapi keadaannya yang selalu bersama orang jahat, berteman dengan orang jahat, dan dikenal berteman dengan mereka menjadi bukti dan indikasi atas sifatnya yang buruk. Dalam hadis yang saya dijelaskan, al-mar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang mengikuti agama temannya, maka dari itu perhatikanlah siapa yang kalian jadikan teman. Makanya seorang mukmin hendaklah berhati-hati agar tidak berprasangka jelek dan sekaligus menjauhi tempat-tempat yang membuatnya dicurigai. Ketika berkata dan berbuat hendaklah dia memilih tanda-tanda dan keterangan yang benar yang menjauhkannya dari buruk sangka, sekaligus menjadikannya dalam golongan orang-orang yang baik dan menjaga muruah akhlak yang mulia. Wallahu a'lam. Ini diantara keterangan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sampai di sini Bu. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, kalau nggak ada, kita tutup ya. Mudah-mudahan kajian di pagi hari ini bermanfaat tentang bahaya buruk sangka yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.